Dalam debat capres semalam, gua akhirnya semakin melihat kematangan dari seorang Prabowo Subianto secara personal, sekaligus semakin tervalidasinya program-program 02 ini yang emang bisa sangat luas banget manfaatnya bagi masyarakat. Dan akhirnya, itu terlihat di debat semalam. Percaya nggak, men? Jadi mari kita breakdown saja sekarang juga. Let's go! World Population Prospect tahun 2022 menunjukkan angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya, kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif? Kebijakan kesehatan kita itu masih berorientasi dalam kebijakan kuratif katanya, men. Sejauh ini, kata para panelis kita, mereka mempertanyakan bagaimana langkah paslon dalam memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif dalam kesehatan ke depan. Sebelum kita masuk ke jawaban para paslon, lebih baik kita pahami dulu apa itu yang disebut kuratif, promotif, dan preventif dalam konteks kesehatan. Kebijakan kuratif adalah pendekatan dalam sistem perawatan kesehatan yang lebih menekankan pada pengobatan dan penanganan penyakit atau kondisi kesehatan setelah mereka terjadi. Jadi lebih ke penanganan penyakit setelah datang. Sedangkan pendekatan promotif dalam konteks kesehatan adalah usaha untuk mendorong dan meningkatkan kesehatan serta melakukan pencegahan. Intinya mencegah dan mengatasi, before dan after. Sekarang, mari kita dengarkan jawaban masing-masing paslon. Terima kasih. Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. 03, promotif dan preventifnya lebih ke olahraga masing-masing. Artinya nggak ada terobosannya di sini. Lalu, kuratifnya adalah satu desa, satu vaskes, dan satu nakes. Satu desa, satu vaskes, satu nakes. Lalu mari kita dengar tanggapan 01. Jadi, kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya, membangun air bersih, misalnya di Kepulauan Seribu, supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua, membangun taman-taman, membangun jalur sepeda. Kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral, supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif. 01 hanya menjelaskan promotif dan preventifnya saja. Itu bagus, tapi kuratifnya nggak dijelasin konkretnya. Kalau 03 tadi ada satu desa, satu vaskes, satu nakes. Nah, di jawaban tadi, gua nggak dengar konkretnya apa untuk yang kuratifnya bagi 01. Jadi, mari kita dengar jawaban paslon 02 sekarang. Jadi saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi. Jadi solutifnya demikian. Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategis sekali. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. 02 langsung ke solutif. Gue suka banget jawabannya. Kita dengar jawaban kuratifnya dulu. Katanya 02, kita itu kurang 140.000 dokter. Maka, tadi beliau bilang di segmen penyampaian visi dan misi, akan bangun 300 fakultas kedokteran. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah
fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter. Dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Ini keren men, karena termasuk pendekatan kuratif dan mempersiapkan SDM-nya juga. Lalu, beliau juga menambahkan harus memodernisasi peralatan kesehatan kita di tingkat kabupaten, desa maupun kota-kota. Nah, ini juga keren men. Karena di kabupaten-kabupaten itu peralatannya pun harus juga canggih. Juga akan memberi 10.000 beasiswa untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi belajar teknologi, matematik, dan hal yang berkaitan lainnya. Ini konkret dan gamblang banget jawabannya. Lalu apa pendekatan promotif preventifnya? Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil. Men, apa sih pentingnya makan? Gini ya, kalau kita kurang makan, kurang gizi, kadang kan kita suka mual gitu ya kan, pusing dan lain sebagainya. Dan parahnya, yang punya lambung bisa kambuh lambungnya. Bahkan kalau terlalu capek kerja dan lupa makan, itu bisa kena tipes. Artinya, selain menjaga imunitas, bisa juga banyak manfaat ekonominya, seperti perputaran uang di desa-desa. Syukur kalau mereka yang cukup secara ekonomi bisa kasih makan anaknya tepat waktu. Tapi, bagi mereka yang kurang mampu, bagaimana? Maka betul sekali, perut dulu cukupi, baru ke yang lain. Dan para gubernur, wali kota, dan lain sebagainya silahkan bantu presiden dan membangun kota dan provinsinya supaya ramah lingkungan dan sejuk dan enak buat dipakai olahraga. Jadi, di sini memang gak bisa dibantah lagi bahwa makan bergizi gratis ini haruslah diwujudkan, walaupun ada yang setuju dan tidak. Tapi gue lihat mayoritas masyarakat banyak yang menginginkannya, karena tidak semua orang beruntung bisa makan sehari 3 kali. Jadi ini sangat menarik men. Pertanyaannya Bapak, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia? Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat. Karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah 1. Peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing, berpasangan, mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama. Yang kedua, memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal. Dan ada 3 aspek fundamental, yaitu akses, kecepatan, keamanan. Yang ini menjadi prioritas. Sehingga dengan cara seperti itu, ketika kita mengundang untuk melakukan investasi, kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini, padat karya, akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada 33 detik? Cukup di sini. Baik. Kalau saya selalu solutif dan tindakan. Kalau memang hanya 0,5 triliun, perlu kehendak politik. Ya bangun itu pabrik segera. Jadi itu pertama. Kedua, masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini sangat mutlak. Baru kita bisa bersaing. Kalau kita tidak punya awaknya bagaimana? Jadi program kami memberi beasiswa. Tadi saya sudah katakan 10.000 kedokteran, 10.000 di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita ambil yang terpintar dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri, kita bangun fakultas-fakultas STEM yang lebih banyak lagi di Indonesia. Baru kita rebut teknologi, saudara-saudara. Dan yang penting kehendak politik. Ya bangun pabrik itu. Saya kira itu saja, selesai.
Kita punya industri swasta untuk gadget. Pabriknya ada di Semarang. Harganya terjangkau, lebih murah. Kalau itu bisa masuk e-katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua, kita bisa menugaskan kepada PT lain. Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini. Satu komputer, satu laptop seharga maksimum 1 juta. Sayang, kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak pernah selesai. Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar, dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia. Politik ini kalau kita mau komparasikan, di India pernah dilakukan. Sehingga apa? Transformasi pengetahuannya, teknologinya, semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Gen kita akan ditambahkan di situ, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian sehingga kelak kemudian kita tidak terlalu bergantung. Sekarang kita tahu bahwa political will atau kehendak politik yang dimaksud 02 ini emang dibutuhkan. 02 itu ada Prabowo, tapi ada juga Gibran, men. Gue sangat yakin bahwa dengan adanya Gibran, nanti eksekusinya bisa sangat tepat sasaran. Seluruh stakeholder, baik swasta maupun BUMN, akan bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan pemerintahan. Karena teknologi itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi itulah mengapa gue udah gak akan ragu lagi kalau soal eksekusi dalam hal teknologi. Karena ada Gibran di sini, yang pasti dikelilingi anak-anak muda yang melek teknologi. Lalu, 02 juga menambahkan soal pembangunan sumber daya manusianya. Nah, ini nanti bagian lobi-lobi ke luar negeri supaya agenda TOT, beasiswa, pertukaran pelajar kayaknya akan ditangani oleh Presiden langsung. Seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam lobi TOT kereta cepat misal, dan investasi apapun yang harus ada TOT-nya. Di sini, gua melihat yang sudah dilakukan Presiden Jokowi memang akan berlanjut dan disempurnakan dengan formasi baru yang lebih paket komplit Prabowo dan Gibran. Terima kasih. Budaya adalah sangat penting. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita di semua bidang. Ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh pencaksilat, bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencaksilat. Belum lagi budaya-budaya lain seperti sendera tari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam musik kita. Ini selalu harus pemerintah. Saya agak berbeda, saya tidak ikut faham-faham neolib bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dan bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih, selesai. Masih ada waktunya? Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas tapi tidak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya. Dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan.
Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan sehingga terus-menerus berkembang. Karena itu kami melihat perlu dibentuk dan kami berencana Kementerian Kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima dua respons itu. Memang banyak benernya, ya kita harus benar-benar memberi ruang untuk inisiatif, untuk inovasi, kreativitas. Tapi jelas pemerintah harus tidak ragu-ragu dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan, menjaga situs-situs, membantu museum-museum, membantu istana-istana sultan-sultan kita yang banyak sudah mau roboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima, saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan Kementerian Kebudayaan. Ya. Kalau ide yang baik dari manapun saya bisa terima dan saya dukung. Men, poin kuncinya di sini adalah dana abadi budaya. Ini nanti akan nyambung kemana-mana. Ini bisa dijadikan untuk mengembangkan banyak industri hiburan yang akan mempromosikan budaya Indonesia di mata dunia. Itu adalah jawaban simpel tapi mantap. Dan kalau di breakdown, ini akan panjang dan sangat menarik. Karena ujung-ujungnya budayawan, seniman itu butuh disupport dengan kebijakan dan juga pendanaan. Jadi betul sekali, pemerintah harus hadir. Karena negara seperti Korea itu sudah menunjukkannya pada dunia bahwa dengan hadirnya pemerintah, industri terkait akhirnya jadi maju pesat. Di bagian budaya, ini gue optimis ke cawapresnya 02. Nanti pasti akan bantu banyak input dan pergerakan akan menjadi lebih konkret. Gue sih ngebayanginnya nanti bakal ada banyak kreatif hub kayak Solo Technopark seperti yang Gibran bangun itu, men. Cuma nanti mungkin berskala nasional. Bicara soal budaya, kita juga harus bicarakan soal film, musik, dan lain sebagainya. Karena tau nggak kenapa Korea bisa mendunia sekarang? Karena ada yang namanya Korean Wave. Fenomena Korean Wave atau Hallyu dapat diatribusikan sebagian besar kepada kebijakan pemerintah Korea Selatan yang aktif dalam mendukung dan mempromosikan industri hiburan Korea. Pada awalnya, pada tahun 1999, pemerintah Korsel mulai memperhatikan potensi ekonomi dan diplomatis dari industri hiburan mereka, terutama dalam bidang musik, drama televisi, dan film. Bayangkan, industri film kita nanti berkolaborasi bikin film action yang banyak menampilkan adegan pencaksilatnya misal, karena didorong oleh pemerintahnya dan ada pendanaannya, karena ada dana budaya abadi tadi, men. Potensi Indonesia itu sangat besar karena kebudayaan kita yang sangat beragam dan kaya. Kalau dimanfaatkan, ini akan sangat ajaib dan bisa sangat menyumbang pada meningkatnya PDB, FDI, pariwisata, dan soft power Indonesia di masa yang akan datang. Pemerintah Korsel juga telah mengakui potensi budaya sebagai alat diplomasi dan soft power yang kuat, dan telah menggunakan Korean Wave sebagai sarana untuk meningkatkan citra negara di mata dunia. Arigato, Gojang Tokyo, sehat selalu.